Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dua Sudut Pandang, alhamdulillah kembali jumpa dengan saya untuk video kali ini. Di video ini kita akan tertawa, senyum-senyum ya. Tapi jangan sampai keras-keras, nanti dikira kita tuh gimana gitu. Karena di video ini kita akan mendengarkan diskusi yang kocak antara Bang Blender dengan Gumasak. Nah, siapa yang nggak tahu Gumasak ya? Dengan pernyataan bahwa ada pejabat surga. Nah, di sini Bang Blender menemukan mainan baru. Ya, Bang Blender ketemu dengan pasangan yang klop. Yang satu dengan pikirannya Bang Blender ya, dengan rasio yang nalar. Satunya lagi yang mungkin ya salah makan obat apa gimana, saya nggak tahu. Oke. Disinilah Bang Blender akan mengerjai ataupun mengorek sedalam-dalamnya pengetahuan tentang ketuhanan dari Gumasak. Gumasak adalah salah satu pejabat surga, ya, katanya dia. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita ikut aja diskusi menarik Bang Blender dengan Gumasak. Selamat menyaksikan. Gini, berapa nilai rapotnya yang harus bisa dikatakan dia seorang yang mulia? Itu nggak urusan saya. Sebab jadi indikator bukan nilai nggak bisa. numerik. Nggak bisa. Setiap harus apapun yang saja. berada di surga, nggak bisa. Apapun yang berada di surga disebut Tuhan. Ya oke, baik. Untuk menilai dia Tuhan, orang menilainya, misalkan kau jadi pejabat surga, bagaimana cara memilah atau memilih dia ini masuk surga atau tidak? Apa tugas pejabat? Yang menentukan atau memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan siapa yang lolos menjadi warga surga adalah dialah pemilik surga itu. Itulah yang Yahweh, pemimpin para Allah, pemimpin para Tuhan. Oh gitu. Baik, kan di sana kan banyak pejabat surga. Nah, kita kan birokrasi, pejabat surga, bagian HRD ada, bagian apa semuanya ada. Jadi untuk menilai dia yang masuk surga itu pejabat bagian apa? Apakah HRD atau apa? Gak saya bilang tadi, yang menempatkan Yesus, ya, yang meluluskan Yesus menjadi salah seorang Tuhan dan salah seorang ilah di surga, ya, salah seorang yang sangat ajaib di surga dan salah seorang yang sangat suci di surga adalah Yahweh, bapaknya Yesus. Kemudian Yesus diberikan kuasa menjadi satu-satunya panutan menuju ke surga. Oke, baik. Siapakah Karena Yesus Yesus? seorang nabi yang SWT, nabi yang Tuhan, nabi yang sangat suci, nabi yang sangat mulia. Tunggu dulu, Gumasak. Tadi kau mengatakan bahwasannya Yesus memiliki bapak. Siapakah mamanya? Mamanya di mana? Mama Yesus. Tadi kan Yesus punya bapak, Yahweh. Ya. Nah, sekarang Karena siapa mamanya? semua malaikat surga adalah anak daripada Yahweh. Iya, berarti siapa mamanya? Kalau tidak ada bapak, ada mama. Siapa mamanya Yesus? Yahweh di dalam melahirkan atau mencipta para malaikatnya. Yahweh melahirkan. Yahweh itu laki-laki atau perempuan? Yahweh di dalam melahir atau mencipta para malaikat. Dia tidak perlu pakai istri. Berarti Yahweh ini seorang laki-laki atau perempuan? Ya, dialah ilah tertinggi atau dewa tertinggi. Dia bisa melahirkan seorang anak. Bagaimana cara kelahirannya? Segala sesuatu hakikat dilahirkan oleh Yahweh. Ya, oke. Bagaimana cara melahirkannya? Cara dia melahirkannya. Oke, kalau kau paham ilmu fisika, gini. Fisika. Ilmu lari ke fisika ya, bukan biologi ya, bukan biologi nih ya, cara melahirkan ya. Dengarkan, dengan itu namanya Big Bang. Big Bang.
Ya, perubahan daripada energi menjadi benda padat. Benda energi menjadi benda padat. Ya, Jadi, berarti energi daripada Yahweh yang Allah yang sang ajaib itu berubahnya sedemikian rupa menjadi wujud jangan kalian berdasarkan pecah. daripada kecerdasannya. Jangan kalian pecahkan handphone kalian sama jangan kalian pecahkan ya. Tolong Artinya yang gini, dibawa, jangan kalian pecahkan, jangan kalian banting handphone Sang kalian. Maha Pencipta itu ilah. Artinya gini, ilah pencipta itu adalah yang harus mampu melahirkan ilah-ilah penjadi. Ya. Ilah pencipta itu adalah harus mampu melahirkan ilah-ilah penjadi. Oke, baik. Ilah-ilah Jadi penjadi tadi yaitu para malaikat surga. Oke. Udah begini, bagaimana tadi cara melahirkan? Aku bertanya, Yesus itu anak Bapa. Kau mengatakan tidak punya mama. Nah, proses kelahirannya merujuk kepada pelajaran fisika, bukan biologi. Fisika ya. Oke, jadi kan pertama sebelum hadir dia ke dunia, Yesus itu sudah ada dulu di surga. Karena Yesus itu salah seorang malaikat surga, salah seorang ilah yang SWT, salah seorang ilah yang sangat suci. Karena semua malaikat surga adalah ilah-ilah yang SWT, ilah-ilah yang sangat suci. Ya, jadi semua malaikat surga adalah ilah-ilah penjadi. Oke. Jadi bagaimana Gumasa? Orang yang tidak memuliakan Yesus di pihak Kristen sendiri mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu bagaimana? Barang siapa menganggap Yesus tidak seorang Tuhan, tidak seorang sangat mulia, maka dia sedang mengikuti iblis. Nah, mengikuti iblis. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Ya neraka lah. Neraka, baik. Siapakah pejabat neraka? Siapakah nama pejabat neraka itu? Iblis. Iblis pejabatnya. Surga, siapa nama pejabat surga? Para pejabat surga adalah para ilah yang sedang bertahta di surga. Oke. Nah, ketika nanti masuk mau ditelah, mau diteliti, apakah masalah dosa-dosanya itu ada penilaiannya untuk menilai seseorang masuk surga atau tidak? Yang menetapkan boleh masuk tidaknya seseorang menjadi warga surga adalah Yesus. Yesus. Apa jabatan Yesus? Yesus adalah hakim akhirat. Hakim akhirat, hakim akhirat. Nah, sekarang Yesus hakim. Apakah Yesus memiliki wakil? Dia kan hanya pemimpin tertinggi dalam menghakimi. Loh, di dalam birokrasi itu harus ada punya wakil. Apakah Yesus memiliki wakil? Yesus adalah pemimpin tertinggi di dalam menghakimi. Iya, wakilnya nggak ada. Wakilnya nggak ada, wakilnya? Banyaklah. Hah? Siapa wakilnya? Kan harus ada mewakilin itu. Kan ada terus gini. Siapa yang mengikut aku nanti akan duduk semeja dengan aku untuk menghakimi. Wow, satu meja, satu kantor berarti ya? Iya. Ya, satu kantor. Nah, jadi sekarang posisinya agar untuk bisa menjadikan wakil Yesus itu apa persyaratannya? Itu kan urusan dia. Kenapa kau harus mengurusi itu? Bukan, nanti ketika aku ingin menjadi wakil Yesus, aku kan punya cara. Harus dong. Yang harus kau sadari gini. Alif Lam Lam Ha, Muhammad dan Muslim adalah para kelompok yang tidak memuliakan para penghuni surga. Oke, karena gini, karena di surga kalian itu ada perang naga. Bagaimana kami memuliakan? Nah, Wahyu 12 ayat 7 membuktikan bahwa ya para ilah di luar surga bermusuhan secara abadi kepada para ilah yang ada di dalam surga. Itulah membuktikan bahwa sehingga umat-umat iblis tidak berjunjungan atau tidak memuliakan para penghuni surga. Contohnya Muslim. Ya. Sebab tidak seorang pun Muslim yang memuliakan atau mentuhankan para penghuni surga. Karena penghuni surga itu musuh abadi bagi para iblis dan umat iblis. Oke, baik. Sekarang begini, Bu Masa,
Sekarang Tuhanmu Yahweh, Yesus, atau siapa aja sekarang Tuhanmu? Semua penghuni surga adalah sosok yang Tuhan bagiku. Sosok yang banyak bah Tuhanmu. Berarti walau banyak Tuhanmu. Tuhanku, Hah? tetapi mereka esa. Walau banyak Tuhanku, mereka esa. Mereka esa, walaupun banyak mereka esa. Satu kesatuan. Banyak dikatakan esa. Berarti kalau begitu kau juga termasuk Tuhan, Edis juga Tuhan, yang lain juga Tuhan. Barang siapa telah berada di surga, maka dia termasuk yang layak disebut Tuhan. Tuhan itu sesembahan, berarti disembah. Tuhan artinya bukan yang sesembahan, tetapi Tuhan Nggak bisa, nggak bisa, adalah yang nggak bisa sangat kau ini, nggak mulia, bisa, yang nggak bisa, nggak bisa. Dari mana kau berdasar mengatakan Tuhan bukan sesembahan? Nggak bisa kayak gitu, ini ku pecahkan piring ini kayak gini, nggak bisa. Tuhan artinya yang sangat dimuliakan. Loh, sangat dimuliakan kayak mana? Tapi kau mengatakan diri kau Tuhan. Mana buktinya kau Tuhan? Kalau saya nanti di surga, maka saya termasuk Tuhan. Apa kau yakin masuk surga? Ya, kalau saya bilang, Pak, dengarkan kata-kata saya. Kalau saya nanti berada di surga, maka saya termasuk. Nah, sekarang Tuhan. kutanya, apakah kau pasti masuk surga? Gue pakai Kak, kalau saya. Iya, Kus. Sekarang kau pasti nggak? Menurut kau masuk surga atau tidak? Kalau, bilang dengarkan, kalau itu bukan pasti. Kalau saya berada di surga, maka saya termasuk Tuhan. Artinya termasuk yang sangat suci, sangat mulia. Berarti kau masuk neraka. Kalau kalau saya nanti, kalau saya lulus menjadi warga surga, maka saya disebut seorang Tuhan. Oke, kelulusan itu. Baik, kelulusan itu kan orang yang Tuhanlah yang berada di surga. Orang-orang yang baik. Tuhan, orang-orang yang SWT, orang-orang yang untuk mendapatkan kelulusan. Enggak, untuk mendapatkan kelulusan itu apakah kita perlu ijazah dan penilaian dari sekolah kampus? Nah, jadi agar lulus yang dimaksud warga surga adalah orang-orang yang menempatkan para pejabat surga sebagai pemimpinnya. Iya, bagaimana cara menilainya? Indonesia adalah tidak. Nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Kau harus bisa menilaikan. Kau harus bisa menilai bagaimana penilaian orang bisa masuk surga. Kau harus jelaskan, nggak bisa kayak gitu nih. Harus jelaskan dulu bagaimana caranya bisa masuk surga. Agar lulus menjadi warga surga adalah taatlah kepada para pejabat surga. Oke, siapa aja itu? Semua yang ilah di bagaimana surga. Kita mau tahu? Bagaimana kita mau tahu sekarang ini di dunia? Surga adalah Esa di dalam ketuhanan. Oke, bagaimana ketika contoh gini. Untuk membuktikan kau ini masuk surga, kira-kira kalau kau disalib sama seperti Yesus, masuk surga nggak kau? Gitu. Jadi kan gini. Nah, seandainya gini, kau mau masuk surga. Kalau saya salib kau masuk surga nggak? Kalau saya mau ke surga, maka saya harus mengikut pejabat surga. Nah, salah satu Yesus kan? Yesus disalib. Apakah kau mau disalib? Mengikut Yesus bukan arti ikut disalib. Dengarkan, mengikut Yesus artinya mengikut Yesus ke surga. Nah, itu kata Yesus. Yesus mengatakan kau harus mengikuti perintah dan ajaranku. Ajaran Yesus disalib. Kau harus disalib. Kau harus disalib. Mau nggak kau disalib? Ya, setiap orang harus memikul salibnya. Ya udah, kau mau nggak disalib sekarang? Mau nggak disalib? Yang harus kau sadari adalah Alif Lam Lam Ha. Muhammad Muslim tidak berkunjungan kepada penghuni surga. Kenapa kau nggak mau disalib? Bagaimana kau mau dikatakan? Berarti kalau kau tidak mau disalib, berarti kau keturunan iblis. Kristen itu pasti ada salibnya. Ya udah, sekarang kau disalib kayak Yesus, mau nggak? Ya, saya juga sedang tersalib. Tersalib? Cemana kau sedang tersalib? Yang disalib itu dipaku tangannya. Ini kau dipaku nggak? Coba on cam. Salib artinya menderita. Salib itu artinya menderita dalam memberitakan kebenaran. Menderita dalam memberitakan surga. Berarti kau tidak bisa lulus masuk surga dan kau tidak bisa dikatakan pejabat surga karena kau tidak mau disalib. Selesai. Yang memberi penilaian terhadap seseorang agar lulus menjadi warga surga adalah hanya para pejabat surga, tidak pejabat gua gelap.
Oke. Syarat untuk menjadi masuk surga dan menjadi pejabat surga, kau harus disalib. Itu salah satunya. Berani nggak disalib kau? Ya beranilah. Oke, baik. Sekarang kau kirimkan alamat rumahmu, kami salib kau. Pada kau kirimkan, akan catat. Host, moderator, tolong catat alamat rumahnya di Sherlock, DM dia, kita akan salibkan dia nanti nih. Sepakat? Kapan mau disalib? Besok atau lusa? Sekarang gini. Ya, jangan kasih dulu. Kasih dulu jawaban. Setiap orang memiliki salib dia sendiri. Oke, sebelum kau disalib, penderitaannya sendiri. Penderitaan. Di dalam memberitakan kebenaran surga. Kau mau masuk surga nggak, Bu Masa? Mau nggak? Oh, sudah pastilah. Baik. Berarti kau harus disalib. Sebelum kau disalib, apa pesan-pesan terakhirmu? Saya sedang tersalib. Nggak bisa. Saya sedang tersalib. Sebelum kau nanti disalib besok, apa pesan-pesan terakhirmu? Ya, kau tahu loh. Sadari adalah. Jangan lari kau. Kami ikat kau ya. Jangan lari kau ya. Setiap umat iblis pasti tidak memuliakan para penghuni surga. Ya iya, sekarang kau kan mau masuk surga dan kami memuliakan kau. Kami akan memuliakan kau ketika kau menjadi pejabat surga. Sekarang syarat untuk menjadi pejabat surga, kau harus disalib. Kapan kamu disalib nih? Terserahmu. Kapan? Catat ya. Besok. Catat. Besok mungkin ada yang datang ke rumahmu. Pertanyaan saya. Kau akan disalib. Tunggu dulu, kau disalib dulu. Saya gini. Jangan dulu keluar dari kemana-mana, kau disalib. Pertanyaan saya. Kau disalib dulu nih. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak siapa. Tapi perlu kau ingat ya, karena kan kau nggak sunat. Yang pertama nanti ketika kau disalib, kau kan nggak sunat. Itu ujungnya, kulit ujungnya itu ditarik kuat, habis itu dia pakai kawat dilas. Pertanyaan saya. Jadi pesan-pesan terakhirmu apa? Pesan-pesan terakhirmu apa sebelum disalib? Sampaikan dulu. Pertanyaan saya, dengarkan. Pesan-pesan terakhir. Ya. Tolong jelaskan bagaimana seorang nabi yang SAW menuntun orang menjadi penghuni surga atau menjadi SWT. Tolong SWT itu? SWT itu apa? Nabi yang SAW, yang nabi yang mudah-mudahan bisa menuntun orang ke tempat yang SWT atau ke surga. Apa SAW dan SWT? SAW adalah nabi yang masih mudah-mudahan. SWT artinya sangat suci. SAW itu tahunya, dengar ya. SAW itu sayur sawi. Satu ya, SAW. Ya. SWT arti sayur terong. Sabar dulu. Selalu kau. Kau mengatakan SAW kan? SAW itu sayur sawi. SWT itu sayur. SWT itu sirup. Sabar. SWT itu sirup terong Belanda. Nah, sekarang aku tanya sama kau, mana yang ingin kau pesan? SAW, sayur sawi atau sirup terong Belanda? Mana kau pilih? Mana kau pilih? Untuk bekal kau nanti di surga, mana yang kau pilih? Tolong kau jelaskan bagaimana seorang nabi yang SAW menuntun orang ke tempat yang SWT. SAW menuntun orang ke SWT. Ketika SAW ini sayur sawi, pemilik sayur ini mengatakan, ya, hei sini kau kepingin kan minum, kepingin minum sirup terong Belanda. Dibawanya jalan nih angkot 70 pertama, habis itu nyambung, begitu turun nyambung nih angkot 38. Jumpa saat itu di Gang Becek, disitulah pemilik sirup terong Belanda. Jumpa Gang Becek kau nanti nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Disitulah pemilik sirup terong Belanda SWT itu. Jelas ya? Masih kau ingatkan? Masih kau dapatkan? Jadi sebelum itu pesan terakhirmu apa? Pesan terakhirmu apa sebelum salib? Udah jelas ya? Mustahil nabi yang SAW menuntun ke tempat yang SWT. Nah, dengar ya. Jadi begini. Jadi sebelum pesan-pesan terakhirmu tuh apa pesan-pesan terakhirmu sebelum kau disalib? Jadi teringat, ketika kau disalib, burungmu yang nggak sunat itu kulitnya ditarik kuat. Habis itu dililit pakai kawat ujungnya. Habis itu dilas mati. Kau pikirkan bagaimana cara buang air kecil kau? Ya, itu dilas mati kawatnya, dilas mati. Hafal ya, mustahil nabi yang SAW
menuntun orang kepada tempat yang SWT. Ya, oke, baik. Jadi kau memang siap sedia besok disalib? Jadi yang harus kau pahami adalah Jawab dulu. sudah 1000 kali kau tanya. Oh ya udah, maksudnya kau di Sherlock, biar di DM sekali nih, kau besok di Sherlock, kau pesan-pesan terakhirmu apa sebelum disalib? Ya. Udah? Dah. Ya, oke. Yang harus kau hafal adalah tidak mungkin Nabi yang SAW mengantar orang ke tempat yang SWT. SAW tadi sayur sawi. Tidak. Jangan kok Tidak sekarang mungkin seorang Nabi yang SAW kita bicara agama bukan bicara sayur. Tempat yang SWT, tempat yang suci mulia, yaitu surga. Iya, mana pesan terakhirmu itu mana? Itu yang kutunggu-tunggu dari tadi. Kan aku bilang. Apa pesan? Kau mau pesan sayur? Kau terima pesan sayur sawi? Hah? Kau mau pesan sayur sawi ini sekarang? Jahil. Hah? Nabi Jadi- yang SAW. Oh berarti gue masa ini pesan sayur sawi. Yang SWT. Ya. Berarti gini lah ya. Sempat-sempatnya kau mau disalib, kau masih memikirkan lambung kau. Mau kepingin sayur sawi, kau macam ngidam, itu namanya ngidam. Macam ngidam namanya. Pak dia. Ya, kau bilang apa? Kau ngidam, kau ngidam. Jadi jangan. Kau nggak bisa gitu, kau harus jelaskan Nabi kepadaku. yang Siapa SAW. terakhir? Nggak bisa gitu. Nabi yang SAW mustahil nggak bisa. orang ke tempat Iya, yang iya. SWT. Makanya aku bilang samamu, kau harus bisa punya komitmen. Sebelum kau disalib, kau harus bisa sampaikan kepada kami apa pesan terakhirmu. Kalau kau mengatakan sayur, kami siapkan sayur sawi itu sama kau. Pesan saya adalah Nah, mustahil Nabi yang SAW menuntun orang kepada tempat yang baik, keren. Itu pesan terakhirnya ya. Buatkan sayur sawi sama gue masak. Sayur sawi sama gue masak. Kita suapkan Jadi karena hafal tangannya ya. dipaku. Ya hafal. mustahil Ya. Nabi yang Karena- SAW menuntun Kar- orang ke tempat yang Ya. SWT. Ya, karena tangannya kan dipaku, nggak bisa apa-apa. Siapa yang ingin menyuapkan dia sayur sawi dan sirup terong Belanda, silakan. Ya, mungkin di bawah nanti teman-teman, ketika nanti dia si Gumasa kita salib, dia tangannya nggak bisa apa-apa. Dia saat makan lapar, memikirkan sayur sawi. Jadi, tolong siapa yang berkenan menjadi relawan untuk menyuapkan Gumasa makan sayur sawi dengan minum Jadi- terong Belanda. Para ilah yang SWT Loh, jangan kemana-mana dulu. bertata di surga. Jangan. Pesan terakhirmu nggak ada lagi. Ilah yang Ada lagi tidak pesan terakhir? SWT, Hah. itulah mereka lah yang disebut dengan iblis. Iblis Oke, adalah baik. para ilah yang tidak Baik. SWT. Nah, Atau para ilah yang berada di luar surga. Oke, baik Gumasa. Di sini ada yang di bawah mengatakan, berpesan kepadamu, ya, berpesan kepadamu. Aku bisa menjadi relawan untuk menyuapkan Gumasa asal dia nanti menggunakan sempak warna pink ya sempak kau. Ya, di saat kau nanti disalib, mereka ingin kau menggunakan sempak warna pink ya, Hello Kitty. Ya, jangan warna putih karena disalib sama seperti Yesus menggunakan sempak warna pink ya. Enggak apa-apa. Warna pink ya. Enggak apa-apa. Mantap itu, keren tuh, keren. Jadi yang dimaksud dengan ilah yang SWT harus ilah-ilah yang sedang berada atau bertahta di surga. Artinya alif lam lam ha pasti tidak sosok yang SWT. Oke, baik. Apakah kau menggunakan sendal? Sebab alif Masa- lam lam ha tidak berada di surga. Oke, apakah kau ingin menggunakan sendal nanti saat disalib? Oh, nggak ada hubungannya. Lah, ada. Karena apa? Ketika itu Yesus tidak memakai sendal. Kalau kau mau memakai sendal, sendalnya aku sarankan Oke. yang kiri dua-duanya. Karena makin lama makin tak ada isi otakmu, maka Loh, kok nggak ada ingat isi pesan otak? saya. Loh, kenapa kau lari? Jangan dulu. Gak bisa. Makin lama makin tak ada isi otakmu, maka harus kau ingat adalah Nabi yang SAW mustahil menuntun orang ke tempat yang SWT. Ya, demikian tadi diskusi yang kocak Bang Blender dengan Gumasa. Bang Blender sepertinya mendapatkan mainan baru ya. Kita yang mendengarkan aja ketawa, senyum-senyum, mungkin ada yang sampai tersedak gitu. Ya, itulah pengertian dari Gumasa ya mengenai pejabat surga. Dia berani disalib gitu. Tapi dengan syarat dari Bang Blender, sayur sawi. Baik, sayang tadi diskusinya sempat terputus karena sinyal dari Gumasak sendiri yang mungkin jelek,
sehingga akhirnya terputus. Tapi mudah-mudahan video ini bisa sedikit menghibur untuk kita semuanya. Oke, sahabat Dua Sudut Pandang, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi untuk video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.